Anda bisa mengamati kejadian-kejadian sejarahnya sejak awal. Karakter-karakter sebuah bangsa itu untuk dapat mudah dijajah. Karena pada dasarnya orang dijajah itu adalah masalah ekonomi, bukan sekedar masalah wilayah. Kalau wilayah kan masalah jumlah penduduk. Tapi kalau masalah ekonomi, berarti kan yang dijajah kan bukan mereka datang ke satu tempat di negara di mana yang menjadi jajahannya, tapi dijajah secara ekonomi. Kemudian bertahap kita dilakukan semacam perilaku-perilaku pembodohan. Di satu sisi kita dibuat tampak pandai di sisi yang lain. Umpamanya kita dibuat bodoh dalam kemampuan konteks realisasi bagaimana menyiapkan makanan, bagaimana memberdayakan, bagaimana berbudidaya. Kita dibodohkan sehingga banyak dari kita, petani-petani kita, tidak lagi mampu untuk membuat benih terhadap tanamannya sendiri. Ini adalah pembodohan awal. Sehingga selalu berpikir bahwa setiap kali berbicara benih pasti berbicara keluar. Kemudian disiapkan. Tapi juga diberi peluang bagi yang ingin memberdayakan diri melakukan budidaya benih, silakan, tapi ada izin yang harus dilakukan. Dulu di zaman masa lalu, Bambai awake dhewe, itu kan belum ada toko benih, tapi mereka juga tetap menanam padi, jagung, deli. Kaya mbiyen kudu ngene, mesti ini loh ya logikaan saya loh ya. Toko-toko pertanian mestinya zaman Mojopahit rong enek mesti ini loh ya. Kalau kita tanya, dia juga berdiri ya paling ya wes zaman-zaman Indonesia. Mbahmu mbiyen nek nandur winih piye carane nek tuku ndek ndi? Budal di Cina, budal di India. Petani sekarang kalau ditanya, apa iso gawe benih? Gak iso, harus beli. Katakanlah. Kemudian saya hanya memberikan contoh konkretnya saja yang berkaitan dengan memudahkan saja gitu. Bawang itu sekarang ini komposisi prosentasenya besar sekali bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, boro-boro benih. Maksud saya boro-boro produktivitas hasil dari bawang atau bawang putih. Boro-boro benih, apalagi benih. Kita nggak mampu melakukan lagi. Ketahanan pangan di wilayah bawang kita sudah kalah. Kemudian kita sering mendapatkan juara. Umpamanya di SMP kita, di SMA kita, begitu ya. Kita sering juara biologi, kita sering juara IPA. Di dalam biologi itu botani, di dalam botani itu adalah tentang tanaman, di dalam tanaman itu tentang bawang. Mendapatkan, jadi satu sisi bawang digerogoti, kita nggak lagi bisa mandiri. Tapi anak-anakmu dikai hadiah terus-menerus. Jadi kowe nandur bawang wis gak iso, tapi kowe bangga. Anak saya untuk juara biologi. Bidangnya apa? Gawe bawang. Bawang apa? Bawang goreng. Kan itu yang terjadi. Seiring dengan waktu, kita tidak lagi belajar bahwa di dalam kandungan bawang oksalatnya sangat tinggi umpama.
Asam aminonya yang dapat menghidupkan hormon ada di dalam bawang. Zat-zat anti kanker ada di dalam bawang. Enzim yang dapat mentransformasi hormon menjadi sesuatu yang bermanfaat ada di dalam bawang. Kita sudah tidak lagi menyentuh, kita sudah dikendalikan oleh di luar diri kita. Dampaknya apa? Maka mulai banyak orang yang stroke, mulai banyak orang yang saraf, mulai banyak yang kena urat, asam urat, asam urat, asam urat gitu kan, anak sing blimbing urat, anak sing urat sapi. Akhirnya kita sudah kalah segala-galanya, akhirnya berdampak pada kesehatan. Sehingga pengetahuan tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada saat pandemi ini datang, yang ada kita kebingungan, supaya kita ketergantungan dengan obat tertentu yang telah dalam kendali mereka, kendali kapitalis umpamanya. Maka sudah sewajarnya jika kita banyak penyakit dan kita banyak mati, karena kita sudah tidak mengetahui fungsi makanan yang ada di depan kita, yang ada di dapur, itu sesungguhnya adalah obat. Cara pembodohan yang hebat, sehingga kita terjajah di semua sisi. Siapa yang disalahkan? Kurikulum. Salah kowe manut. Kan gitu. Dikasih penghargaan, akhirnya apa dampaknya? Kalau kamu membuat kurikulum sendiri, kurikulum berambang, bawang, kandungan-kandungan zat yang berada di dalam komoditi, kita nggak akan pernah mau belajar karena itu tidak dilombakan. Karena itu tidak diujikan, sehingga kita belajar sesuatu yang gak ada manfaatnya sama sekali. Manfaatnya hanya untuk mentereng, keren. Hanya itu, keren, juara, mentereng, nganggo kopiah, terus dikai dioper. Ya kita berhenti di situ. Sehingga orang mandiri itu justru orang sengsara. Orang yang berdaulat itu orang yang hina. Itulah yang sesungguhnya sekarang kita sedang dibentuk dalam koridor untuk menjadi manusia yang jangan menjadi manusia hina. Sebab kalau hina itu berarti Anda mandiri. Jika Anda berdaulat, jika Anda mandiri, berarti Anda orang-orang hina, orang-orang rendah. Saat fal yangdur insan ila to'amih, kamu tidak saya katakan sebagai hambaku jika kamu tidak mencermati apa yang kamu tanam, tidak mencermati apa yang kamu tanam yang nantinya kamu makan. Ini gak pernah dibahas sama romo-romo kiai, ustadz-ustadz, gak pernah dibahas sama sekali. Karena ini rendah. Walaupun kalimat kala lama yakdi ma'amaroh lebih hebat daripada akimis sholah.